Gini, Ana di tahun-tahun sekarang tuh kan lagi rame-ramenya tuh hijrah ya. Bahkan teman-teman angkatan waktu SMA, waktu kuliah. Nah, banyak yang mulai ngajak untuk hijrah, untuk ngaji bareng, ngopi. Ada beberapa banyak nih. Kadang kita sikapnya gimana satu? Kita ambil semua apa gimana? Ada rambu-rambu khusus buat khususnya anak atau teman-teman nih, gimana untuk milihnya gitu? Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Masya Allah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa menyambut ketukan hidayah, kemudian Allah mudahkan kita untuk bisa berhijrah. Apalagi banyak teman tadi katanya yang ngajak ya untuk hijrah, ngajak ngaji dan seterusnya. Dari satu sisi ini kita syukuri sebagai nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sayang kepada kita dan Allah datangkan orang-orang yang mau mengajak kita ke jalan yang lebih baik. Tetapi di sisi lain, barakallahu fikum, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai salah hijrah. Jangan sampai nanti hijrah kita penuh dengan kepalsuan. Bagaimana caranya agar kita tidak salah hijrah? Yang paling penting kita fahami adalah pertama, apa sih pengertian atau definisi hijrah yang sesungguhnya itu? Di sini simpel jawabannya, kata Rasulullah dalam hadis yang muttafaqun alaih, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang benar-benar hijrah, muhajir itu orang yang hijrah sejati, adalah dia yang berani meninggalkan semua yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya kan? Jadi kalau kita mau hijrah, kemudian teman-teman juga ngajak hijrah, kita harus siap meninggalkan semua yang Allah dan Rasulnya larang. Tanpa nanti kita mengedepankan hawa nafsu atau akal logika atau perasaan. Itu semua harus kalah dengan apa? Dengan dalil, dengan sami'na wa ata'na kita, taatnya kita, mendengarnya kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama ya. Hijrah harus berani meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu. Yang kedua, barakallahu fikum, hijrah juga nggak asal hijrah. Kita harus melihat di sini hijrahnya kemana. Karena tidak sedikit orang yang ngajak hijrah, tapi cuman hijrah penampilan. Cukup berjenggot, cingkrang, atau pakai peci. Kalau muslimah mungkin bercadar. Selesai sampai di situ hijrah, puas, merasa cukup, tetapi pola pikir, akidah, dan prinsip keyakinan tidak dirubah. Apalagi perilaku tidak dirubah, na'udzubillah. Maka di sini harus tahu arah hijrah yang sebenarnya. Lalu seperti apa sih arah hijrah yang sebenarnya itu? Hijrah yang sebenarnya adalah kita mengikuti warisan ilmu dari Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi belajar Islam, hijrah ya kepada Islam. Gak cukup Islam, gak cukup Quran, gak cukup hadis, tetapi Islam itu, Quran dan hadis itu harus kita fahami sebagaimana yang telah difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, dan semua para sahabat Nabi yang mulia. Kita ikuti pemahaman mereka, kita ikuti amalan-amalan soleh mereka. Hati-hati juga ketika kita menyambut ajakan hijrah, kita lihat ini siapa yang mengajak kita hijrah. Jangan sampai kita diajak hijrah, ujung-ujungnya bom bunuh diri. Nah, itu kan bukan hijrah ya. Katanya mati syahid, mati sangit, gitu kan. Jadi harus hati-hati juga. Termasuk ketika belum hijrah, kita fanatik golongan, ya, wah orang mah bobotoh, gitu kan. Wah orang mah dejek, wah orang mah arek Surabaya, arek mania mana? Arema gitu. Atau apapun itu. Kemudian kita hijrah ya ke yang katanya komunitas agama Islam. Tapi di sini sama, fanatik golongan juga. Bukan bela Allah, bukan bela Rasulullah, bukan bela tauhid, bukan bela sunnah Nabi, tetapi bela kelompok ormas Islamnya, bela komunitas kajiannya. Akhirnya apa bedanya dengan tadi? Tetapi kalau kita sudah hijrah, harus kita total membela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, membela tauhid dan sunnah Nabi. Maka di sini perhatikan lingkungan kita. Jangan asal berteman dengan orang, jangan asal mau ya ikut-ikutan hijrah. Harus tahu siapa dia, kemana arahnya. Karena nanti teman itu akan menyeret dan menarik kita. Orang Arab bilang as-sahib sahib. Sahib itu, teman itu, sahib, akan menarik.
Kalau mereka baik, ya kita tertarik baik. Kalau mereka benar, kita tertarik benar. Tapi kalau mereka salah atau buruk, ya kurang lebih kita juga tertarik kepada yang salah dan buruk. Dan di sini teman-teman barakallahu fikum, kita harus pintar mewarnai orang-orang dan jangan terwarnai oleh orang-orang. Maksudnya bagaimana? Kita harus berusaha mewarnai orang-orang dengan kebenaran dan kebaikan. Jadi siapapun yang ada di sekitar kita, yang berteman dengan kita, berhubungan dengan kita, kita coba warnai mereka dengan kebenaran. Kita coba warnai mereka dengan kebaikan. Dan kita jangan terwarnai oleh mereka. Yakni jangan terwarnai oleh kesalahan dan keburukan. Ya intinya ada rambu-rambu yang tadi jelas kita paparkan, harus kita pegang, jangan sampai kita salah arah hijrah. Barakallahu fikum.